lillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita selalu mengucapkan rasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah yang mengizinkan kita, yang memperbolehkan kita, yang pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan adalah karena izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling pantas, yang paling utama sekali yang mesti kita lakukan, yang mesti kita ikrarkan adalah kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Yuna kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini izinkan kami untuk berbagi. Ini kita sering berbagi ilmu, saling mengingatkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Sebelumnya kami di sini adalah menggantikan Ustaz Fajar yang kebetulan kami sama-sama mengajar di Stadion Sultan Abdul Rahman. Dan boleh kami perkenalkan sedikit, nama kami Asrizal, asal dari Riau, Pekanbaru, dan sekarang mengajar di Stadion Sultan Abdul Rahman. Jadi dulu setelah tamat SD langsung dimasukkan di pondok pesantren oleh orang tua. Selama 7 tahun di pondok pesantren, kebetulan di Riau juga. Kemudian langsung melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Alhamdulillah, di sana bisa melanjutkan sampai sarjana serata 2 sampai magister. Alhamdulillah. Setelah itu ikut seleksi mengajar di Stadion Sultan Abdul Rahman. Alhamdulillah lulus tahun 2019. Kemudian pindah dari Riau ke sini, ke Tanjung Pinang, dan sekarang tinggal di Gria Sekarang Permai, di tetangga, di perumahan sebelah. Dan alhamdulillah sekarang diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah lagi di S yang terakhir, S3 di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin, Jambi. Alhamdulillah, dan mohon doanya ini tahun terakhir, mudah-mudahan tahun ini dapat menyelesaikan perkuliahan. Itu sedikit singkat biografi kami. Jadi karena kami ini adalah sebagai pengganti, jadi tidak tentu mesti baik dari pemeran utama, Bapak.
pemeran utama. Jadi karena ini pemeran pengganti, jadi tidak terlalu baik dengan pemeran utama. Tapi insya Allah dengan niat yang ikhlas kita bersama-sama untuk menuntut ilmu, berbagi ilmu, insya Allah akan Allah bukakan pintu keberkahan untuk kita. Jadi yang paling terpenting itu adalah mencari bagaimana Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Dan salah satu jalannya apa? Salah satu jalannya adalah kita menuntut ilmu di majelis ilmu ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi malam kami berpikir ingin melanjutkan kajian hadis yang biasa disampaikan oleh Ustaz Fajar. Kemudian setelah itu kami bingung sampai di mana pembahasannya. Takutnya nanti yang kami sampaikan kalau disampaikan oleh Ustaz Fajar, kemudian tidak berkembang ilmunya. Jadi kami tetapkanlah untuk kajian subuh ini kita mempelajari yang namanya adab, kajian adab. Kemudian saya membawa kitabnya. Biasanya ini kitab ini dipakai di pondok pesantren sampai sekarang ini. Nama kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Kitab ini dibahas di pondok pesantren terkait dengan adab, etika, bagaimana seorang santri kepada guru, atau bagaimana seorang guru kepada santrinya, atau bagaimana cara mengajar, bagaimana menghormati ilmu dan lain sebagainya, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, ini yang kita kenal sebagai ulama besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu mari kita kirimkan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi almarhum Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ini kajian Adabul Alim wal Muta'allim ini adalah bagaimana adab kita terhadap ilmu, bagaimana adab kita kepada orang yang mempelajari ilmu, bagaimana adab kita juga kepada orang yang memberikan ilmu atau yang menyampaikan ilmu. Nah, kita langsung saja bahas di bab yang pertama. Pembahasan bab yang pertama ini sangat menarik Bapak Ibu. Dimulai dari fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa tu'allimihi. Bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang ahli di bidang ilmu atau orang-orang yang berilmu, wa fadli ta'limihi wa tu'allimihi, dan keutamaan orang-orang yang mempelajari ilmu dan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Ini luar biasa sekali. Jadi intinya pembahasan di bab pertama ini adalah terkait dengan keutamaan ilmu. Apa kata dalam kitab ini mengatakan, dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi keutamaan kitab ini selalu membuka pembahasan itu dengan ayat Al-Quran. Karena sesungguhnya sumber referensi kita sebagai umat Islam yang paling utama itu adalah Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah Rasulullah SAW. Jadi dibuka dengan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Al-Mujadalah ayat 11. Wa yarfa'ul ulama'u minkum darajatun bima jama'u minal ilmi wal amal. Artinya apa? Artinya
seandainya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat. Nah, hikmah yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ayat ini, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Kemudian wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala memisahkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berilmu. Dalam ayat ini Allah memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang yang berilmu. Apa hikmahnya? Ada hikmahnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa hikmahnya? Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala misalnya mengatakan yarfa'illahu allazina amanu wa utul ilma? Langsung Allah sebutkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Tetapi Allah tidak menyatukan. Ternyata kata dalam kitab ini, qala Ibnu Abbas, darajatul ulama fawqal mu'minin bisab'i mi'atin darajat ma baina darajataini khamsi mi'atin 'am. Kata Ibnu Abbas, orang-orang yang berilmu itu derajatnya di atas orang-orang yang beriman. Berapa jaraknya? Bisa ke mi'atin darajat, 700 derajat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, derajatnya perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berilmu itu jaraknya, derajatnya itu adalah 700 derajat. Mabaina darajataini khamsu mi'atin 'am. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lain itu berapa jaraknya? Kata Ibnu Abbas, khamsi mi'atin 'am, 500 tahun. Satu derajat ke derajat yang selanjutnya itu jaraknya itu adalah 500 tahun. Kalau satu derajat 500 tahun, bagaimana dengan 700 derajat? Itu sungguh luar biasa sekali, tidak dapat dibayangkan bagaimana jarak antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berilmu. Ternyata kata Ibnu Abbas yang bagaimana dinukilkan di dalam kitab ini oleh Syekh Hasyim Asy'ari, hikmah dibedakannya, dipisahkannya penyebutan oleh Allah antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu itu ternyata untuk membedakan antara derajat antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada lagi di atas orang-orang yang beriman itu siapa? Ya, orang-orang yang berilmu. Allah mengangkat lebih tinggi ternyata orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang beriman. Itulah pentingnya bagi kita untuk selalu menuntut ilmu. Diajarkan oleh guru-guru kita, ulama kita, bagaimana dalam kehidupan kita tidak ada kita mengatakan kesempatan untuk tidak berilmu, itu tidak ada. Pokoknya cari, tidak memandang usia, tidak memandang tempat, tidak memandang keadaan, tidak memandang kondisi bagaimanapun, cari itu. Tidak ada yang merasa kepuasan dengan ilmu ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, menjamin orang-orang yang berilmu itu jauh derajatnya dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Padahal kita tahu, Bapak Ibu, orang-orang yang beriman itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam kitab ini juga menyampaikan bahwa Allah Taala
Syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi. Surah Al-Imran ayat 18. Al-ayat. Di dalam ayat ini Fabada'a Allah Ta'ala binafsihi wa sunya bi malaikatihi wa salisa bi ahlil ilmi wa nahiyaka bihadza syarafa wa fadlan wa jalalatan wa nabalan. Apa katanya? Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Allah menyatakan syahidah, asal katanya syahidah syahadah atau yang sering kita dengan asyhadu, bersaksi, itu menyatakan syahidallahu annahu, sesungguhnya Allah menyatakan la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Apa maksudnya? Kata dalam kitab ini, walahaya kebihadza syarfa, cukuplah bagimu berpegang teguh dengan ketiga itu. Cukuplah bagimu untuk berpegang teguh dengan tiga itu, maka kamu akan mendapatkan bihadza syarfa, akan mendapatkan kemuliaan, wa fadlan, akan mendapatkan keutamaan, wa jalalatan wa nabalan, juga akan mendapatkan keagungan. Ternyata dengan kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, menentukan, meyakinkan kita, bersaksi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita, dan kita yakin bahwa para malaikat itu ada, dan juga kita menjadikan dalam kehidupan kita ini untuk menuntut ilmu, maka dijaminlah kemuliaan, keutamaan, keagungan itu akan ada pada kita. Itu terbukti Bapak Ibu, terbukti. Coba kita lihat dimanapun sekarang ini orang yang berteguh berdirian dengan ilmunya dimuliakan, diagungkan. Tidak ada orang yang berilmu sekarang itu tidak dimuliakan di mana. Dulu Ustaz kami pernah berkata untuk kami di pondok pesantren itu, orang yang berilmu itu ibarat mutiara di dalam lumpur. Bagaimanapun dia digoreng, dilempar dan sebagainya, tetap dia itu berharga. Pasti dicari. Walaupun tempat yang kotor, jorok dan lain sebagainya, ibarat orang yang itu adalah seperti mutiara dalam lumpur. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kemuliaan ilmu ini, bahwa sesungguhnya usahakan kita di dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu, bagaimana kita selalu mencari yang namanya ilmu. Itulah yang menjamin kehidupan kita. Jangan kita seandainya mengatakan, bagaimana Pak Ustaz, kami sudah tua, gak mungkin lagi kami akan belajar seperti anak cucu kami. Bukan. Berilmu, mencari ilmu itu tidak mesti harus masuk di ruang kelas. Berilmu, mencari ilmu itu banyak cara. Salah satunya sekarang ini yang kita lakukan ini adalah berusaha mencari kemuliaan yang ada dalam ilmu. Mencari kemuliaan, menjadikan diri kita sebagai utul ilmah, orang-orang yang benar-benar mencari ilmu itu akan dijamin kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, memang keutamaan ilmu ini sangat luar biasa sekali. Itulah di dalam kitab ini
awali pembahasan tentang alimul alim wal muta'allim itu adalah terkait dengan keutamaan ilmu. Jadi sangat luar biasa sekali, sungguh dan sungguh sangat luar biasa sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diberi kesempatan duduk bertahan di masjid ini mendengarkan kajian kita pada subuh ini. Luar biasa, sangat istimewa sekali. Kalau seandainya ada pemilihan orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, maka orang yang terbaik itu ada di dalam masjid sekarang. Seandainya itu luar biasa sekali kemuliaannya. Kemudian selanjutnya, wa qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah, ila qaulihi ta'ala, dzalika liman khashiya rabbah. فقطبت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، والذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. Sesungguhnya menetapkan ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu itu akan dilindungi oleh Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhshawna Allah taala hum khairul bariyah. Mereka orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu di dalam berada di dalam kebaikan. Fayattaju annal ulama hum khairul bariyah. Maka natijanya, kesimpulannya apa? Bahwa sesungguhnya ulama itu adalah orang-orang yang terbaik yang telah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama maksudnya apa? Orang-orang yang berilmu itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada penjagaan yang terbaik itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, melainkan penjagaan dari Allah. Bagaimana caranya? Berusaha kita menjadi penuntut ilmu, orang yang selalu haus dengan keilmuan, orang yang tidak pernah puas dengan ilmu. Tentunya ilmu tentang agama kita. Jangan pernah puas Bapak Ibu. Kita jadikan dalam kehidupan kita ini orang yang selalu haus dan tidak pernah merasa kepuasan ketika dia membahas tentang ilmu. Pokoknya ingin tahu terus. Itulah tanda bahwa sesungguhnya orang yang berilmu itu nanti di dunia ini saja telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dunia ini saja sudah mendapatkan kemuliaan, sudah diberi kemuliaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhirat. Karena sesungguhnya tonggak utama kita bisa mencapai akhirat yang mulia itu adalah dengan ilmu. Kalaupun kita tidak mempunyai ilmu, maka kita tidak tahu apa yang ada di akhirat itu, apa yang harus dilakukan persiapan kita untuk menghadapi akhirat itu. Kalau misalnya kita tidak ada ilmu, jadi ya menghadapi akhirat itu, menjalani akhirat itu juga dengan ilmu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita bersama-sama selalu memotivasi dan mendorong, memaksa, terutama sekali diri kita, memaksa diri kita untuk belajar agama, untuk belajar. Kemudian kita dorong, kita ajak, dan kita paksa juga anak-anak kita untuk belajar agama. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua kami
sendiri berpesan, kami tidak akan meninggalkan harta sedikit pun. Kata beliau, kami tidak akan meninggalkan harta kepada kalian, melainkan kami akan memuliakan atau memberikan kalian ilmu. Kami alhamdulillah 8 orang, alhamdulillah semuanya sarjana. Walaupun orang tua kami, ayah alhamdulillah tamat SD, tapi ibu hanya sampai kelas 3 SD. Tapi mereka luar biasa semangatnya untuk menyekolahkan anaknya. Karena pesannya itu, dia tahu dan dia yakin bahwa sesungguhnya harta itu tidak menjamin kemuliaan seseorang, akan kesuksesan dan keamanan seseorang. Tetapi yang menjamin kehidupannya nanti itu adalah ilmu. Jadi usahakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, besarkan kepada anak kita, kepada cucu kita. Jangan berusaha untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan, tetapi bagaimana kita usahakan di dalam kehidupan ini yang kita cari adalah ilmu. Sesungguhnya kemuliaan akan datang kepada kita. Sesungguhnya akan dijaga dengan ilmu. Karena tidak dapat dibohongi. Sekarang ini tidak ada yang tidak terkait dengan ilmu. Semuanya ilmu, dan yang paling dipentingkan adalah ilmu. Sekaya apapun, setinggi apapun maka derajatnya, gelarnya, jabatannya, kalau tidak ada ilmu tidak akan diperhitungkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita motivasi diri kita, kemudian kita motivasi anak kita, cucu kita, keluarga kita, semuanya untuk menuntut ilmu. Jangan pernah haus, jangan pernah bosan, dan selalu hauslah untuk ilmu. Nah, ini yang terakhir mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama warasatul anbiya, wa hasbuka bihadzal daraja majadan wa fakhrajan, wa bihadhihi ar-ratibul syarfan wa zikran, wa idza kana la rattabal fawqa an-nubuwwa fala syai'a fawqa syarful waritha litilka ar-ratibah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu atau orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Maka sesungguhnya diperhitungkanlah bahwa sesungguhnya kalau dia sebagai pewaris para nabi, maka kita muliakan dia sebagaimana kita memuliakan nabi kita. Karena sesungguhnya kemuliaan yang ada pada dirinya sama dengan kemuliaan pada diri Rasulullah, pada nabi kita. Itu yang dikatakan dalam kitab ini, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu mesti juga dimuliakan. Atau orang yang menyampaikan ilmu itu, orang yang memberikan ilmu itu juga dimuliakan. Sebagaimana kita memuliakan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita sebagai orang yang menuntut ilmu terhadap orang yang menyampaikan ilmu, terhadap ilmu itu sendiri, itu juga adalah seluruhnya mesti dimuliakan. Ilmu yang kita cari dimuliakan, orang yang menyampaikan ilmu kita juga muliakan. Maka sesungguhnya itulah ilmu akan masuk kepada diri kita, akan menjadi sesuatu yang menjadikan mulia diri kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang singkat ini memberikan hikmah pelajaran kepada kita. Jangan pernah bosan kita untuk selalu mencari ilmu dan selalu muliakan ilmu, selalu utamakan ilmu, selalu baguskan ilmu. Berikut dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu.
sesungguhnya itu nanti seluruhnya akan kembali kepada kita, dan respeknya, balasannya itu juga akan kita rasakan sebagaimana apa yang kita telah lakukan. Kalau kita muliakan ilmu, maka ilmu itu akan memuliakan kita. Kalau kita memuliakan orang yang menyampaikan ilmu, maka orang yang menyampaikan ilmu itu akan memberikan keilmuannya, sehingga dengan keilmuan itu akan memuliakan kita. InsyaAllah Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita berniat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas lillahi Taala. Sesungguhnya tujuan kita adalah bagaimana menuntut ilmu, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita belajar mencari ilmu agama ini dengan harapan kita bersama, kita tidak kaku dan tidak mampu lagi dalam mengamalkan ilmu kita, dan kita beramal juga tidak sesuai ataupun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu, karena orang yang beramal tanpa ilmu itu sama saja dengan pohon yang tidak berbuah. Artinya pohon itu dia hidup, tumbuh, tapi tidak memberikan makna, tidak memberikan sesuatu yang istimewa. Dia baik-baik dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita istiqomahkan diri kita pertahankan ini, dan kalau bisa kita ajak saudara-saudara kita, tetangga kita, mari bersama-sama kita pertahankan untuk selalu mencari yang namanya ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kemuliaan dengan selalunya kita selalu mencari ilmu, dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah memberikan kita selalu kesehatan, selalu memberikan kesempatan, selalu memberikan rezeki, sehingga kita tidak merasa kaku atau merasa tidak sempat atau apa lain sebagainya. Pokoknya kita bisa mencari ilmu, menuntut ilmu itu tanpa ada paksaan, tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan dan lain sebagainya. InsyaAllah ya Bapak Ibu. Baik, mungkin cukup sekian dari kami kajian singkat kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Ada pun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada pun yang salah itu datangnya dari kesalahan kami sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.